Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Karena di balik gelapnya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam ini, aku ingin bercerita tentang seorang perempuan muda. Namanya Intan, seorang janda dari Sragen. Wajahnya cantik, tubuhnya semampai, kulitnya cerah, dan suaranya lembut bak desiran angin malam di perbukitan. Tapi jangan tertipu oleh parasnya. Di balik kecantikannya itu, ada luka yang dalam. Luka yang membawanya ke jalan yang bahkan setan pun ragu untuk menapakinya. Intan bukan perempuan sembarangan. Ia dulunya istri dari seorang pedagang hasil bumi. Namanya Wahyu. Rumah tangga mereka sederhana, namun hangat. Namun maut tak mengenal belas kasihan. Suaminya meninggal dunia setahun lalu, tertimpa pohon saat badai di ladang. Sejak saat itu, hidup Intan seperti kehilangan arah. Warisan habis untuk biaya rumah sakit, dan keluarga suaminya hanya datang di hari pemakaman, lalu pergi selamanya. Tak ada yang tahu betapa keras hidup menghantam perempuan semuda dia. Ia mencoba berdagang gorengan di depan rumah kontrakan mungilnya. Kadang laku, kadang tidak. Ia pernah mencoba menjahit, jadi reseller online, bahkan ikut MLM yang akhirnya menipunya. Semua gagal, satu demi satu. Utangnya menumpuk. Don yang paling menyakitkan. Orang-orang di sekelilingnya mulai menggunjing. Cantik-cantik nganggur. Janda kok nggak kerja yang bener. Jangan-jangan suka ganggu suami orang. Malam itu, malam Jumat Kliwon, saat hujan rintik turun di luar jendela, Intan duduk sendirian di ruang tamunya yang pengap. Lilin menyala di meja. Karena listrik belum ia bayar 2 bulan. Ia menangis. Tidak keras, tapi dalam. Air matanya jatuh. Pelan, menyapu wajah yang sudah lama tidak disentuh bedak. Dunia seperti menertawakannya. Saat itulah, pesan masuk ke ponselnya. Dari Laras, teman lamanya waktu masih SMA. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bicara. Intan bingung, tapi tetap membalas. Dan dari situlah semuanya bermula. Intan, aku lihat postinganmu soal butuh kerjaan. Aku ada jalan kalau kamu mau. Intern menjawab cepat. Kerjaan apa? Bukan kerja biasa, tapi ini jalan pintas. Jalan yang orang lain gak berani jalani. Intan tertawa getir. Aku udah coba semua jalan normal, Laras. Sekarang terserah. Aku capek miskin. Tak butuh waktu lama, Laras pun mengetik. Datang ke Gunung Kemukus. Jumat malam, bawa bunga melati, kain putih, dan satu pakaian dalam bekas pakai. Jangan tanya banyak dulu, nanti kamu paham sendiri. Tapi satu hal, kamu harus siap. Siap? Apa? Siap menyerahkan tubuhmu untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Pesan itu menutup malam. Dan sejak saat itu, Intan tak lagi bisa tidur nyenyak. Ada rasa penasaran, bercampur takut, tapi juga semacam dorongan aneh. Seperti ada suara di kepalanya yang terus memanggil. Naiklah ke gunung. Naiklah. Hari berganti. Jumat pun tiba. Matahari merunduk malu. Langit kelabu seperti tahu ada sesuatu yang tak wajar akan terjadi malam ini. Intan mengenakan jaket lusuh, menutupi tubuhnya dengan selendang, dan membawa tas kecil berisi benda-benda aneh yang diminta Laras. Ia tak tahu pasti arah Gunung Kemukus, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri. Langkah demi langkah seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di pangkalan ojek, seorang bapak tua menyodorkan helm sambil bergumam. Ke Kemukus ya Mbak? Padahal Intan belum membuka mulut sedikit pun. Sepanjang perjalanan, angin terasa aneh, tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Pohon-pohon seperti mengawasi, dan langit tak berbintang. Setiba di kaki gunung, Laras sudah menunggu. Senyumnya manis, tapi matanya kosong. Tanpa banyak kata, mereka berjalan menaiki anak tangga. Semakin tinggi, udara semakin berat. Bau kemenyan, anyir darah dan melati menyatu jadi aroma aneh yang menusuk hidung. Di puncak, terdapat gubuk kecil beratap ijuk. Dan di depannya berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya tajam, bibirnya kering, dan suaranya seperti bisikan dari liang kubur. Kau datang, wahai Intan dari Sragen. Kau telah dipilih. Intan terdiam. Dadanya berdebar, tangannya gemetar, tapi kakinya tetap melangkah. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, dirinya bukan lagi milik dirinya sendiri. Dan itulah malam pertama. Malam di mana langkah pertamanya menuju pesugihan dimulai. Malam terus merayap, menelusup di sela-sela pepohonan gunung yang menjulang. Angin seolah membawa bisikan-bisikan asing yang tak bisa dimengerti manusia biasa. Suara burung malam, jangkrik, dan sesuatu yang menyerupai lolongan, tapi bukan anjing. Sesekali terdengar dari kejauhan. Di sanalah Intan berdiri, kaku,
ragu, tapi juga pasrah. Laras berdiri di sampingnya dengan wajah datar. Tak ada senyum, tak ada kata. Seakan semua emosi telah dikubur sejak lama. Lelaki tua berjubah hitam itu duduk bersila di tengah ruangan kecil beratap ijuk. Tak ada lampu, hanya cahaya temaram dari pelita yang diletakkan di sudut ruangan. Suara lelaki itu seperti datang dari perut bumi. "Duduklah Intan," katanya. "Jangan lawan apapun malam ini. Kau harus menyerahkan tubuhmu. Dan yang lebih penting, jiwamu." Intan nyaris membuka mulut untuk bertanya, tapi bibirnya terasa terkunci. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di depan sang dukun. Jantungnya berdentum keras di dada, seperti hendak meledak. Dari dalam sebuah kantong kain lusuh, dukun itu mengeluarkan bunga melati. Keris kecil berlumur abu, dan selembar kain putih. Ia menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Laras pun tak mengerti. Udara berubah. Ruangan sempit itu terasa lebih dingin. Namun bukan dingin biasa, ini dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dinginnya dunia lain. Kemudian, dukun itu membuka matanya libar-libar dan menatap Intan. "Mulai malam ini, kau bukan perempuan biasa. Kau adalah wadah. Kau akan menjadi penghubung antara dunia atas dan dunia bawah." Intan menelan ludah. Badannya gemetar, tapi kakinya tetap duduk diam. Ia tak tahu kenapa. Ada yang menahannya, ada yang menuntunnya. Sang dukun kemudian menyuruh Intan melepas pakaiannya satu persatu. Tidak dengan kasar, tidak dengan nafsu, tapi dengan tata cara, dengan perintah yang tak bisa dibantah. Intan merasa tubuhnya seperti tak lagi dikendalikan oleh kehendaknya sendiri. Ia berbaring di atas kain putih yang telah dihampar. Dan saat itulah, dukun itu membuka jubahnya, namun tubuh yang terlihat di balik jubah itu bukan milik lelaki tua. Tubuhnya bukan manusia, lebih menyerupai siluet hitam pekat, seperti bayangan asap yang membentuk sosok lelaki tinggi dan kokoh. Kepalanya tak berbentuk, tapi dua matanya menyala merah seperti bara. Dan dari tubuh hitam itu keluar bau amis, bau darah, dan sesuatu yang membuat perut ingin muntah. Tapi anehnya, Intan tak merasa takut. Justru ada kehangatan aneh yang menjalar. Tubuhnya terasa berat, tapi juga ringan, seperti melayang-layang di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Lalu hubungan itu terjadi tanpa kata, tanpa suara. Hanya ada napas yang saling bertabrakan, peluh yang menetes dingin, dan ruangan yang bergoyang perlahan seperti dalam mimpi buruk. Tapi tak ada jeritan, tak ada tangisan. Yang ada hanya suara gumaman sang dukun. Dengan ini, perjanjian telah dimulai. Saat segalanya selesai, Intan terbaring lemas. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Laras datang menyelimuti tubuhnya, seperti seorang bidan menyelimuti bayi yang baru dilahirkan. Dan dalam bisikan pelan, Laras berkata, "Selamat datang Intan, kau sekarang milik mereka. Tapi jangan takut, rezekimu akan mengalir deras, asal kau taat." Lalu mereka meninggalkan gubuk itu. Kaki Intan gemetar saat turun dari gunung. Namun, ada yang berubah. Ia tidak merasa hina, tidak juga merasa kotor. Yang ia rasakan adalah kekuatan. Kekuatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seolah ia baru saja diberi mahkota tak terlihat. Namun di balik kekuatan itu, sesuatu mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Di balik rahimnya yang kosong bertahun-tahun. Sesuatu yang belum ia sadari akan menjadi kutukan panjang dalam hidupnya. Dan malam itu adalah malam pertama dari 7 malam yang akan datang. Malam-malam setelah ritual pertama itu, waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk Intan. Hari dan malam seolah kehilangan bentuk. Suara detik jam tak terdengar lagi di telinganya. Nafasnya tidak pendek seperti biasanya. Dan jantungnya, entah kenapa tak pernah terasa berdebar lagi. Ia merasa hidup, tapi bukan seperti manusia biasa. Ada yang berbeda, ada yang menempel dalam tubuhnya. Tak kasat mata, namun nyata seperti napas di leher. Hari pertama setelah turun dari Gunung Kemukus, Intan mendadak mendapat transfer uang dari nomor rekening yang tak dikenalnya. Jumlahnya cukup besar. Ia sempat mengira itu penipuan, tapi saldo itu nyata. Dan esok harinya, seorang pria mendatangi rumahnya, membawa motor baru. Katanya, "Ini hadiah dari majikan saya. Mbak Intan sekarang sudah masuk daftar." Intan tidak bertanya lebih jauh. Lidahnya seperti kehilangan hak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan dan menerima kunci motor itu dengan tangan dingin. Ada semacam logika baru yang tertanam dalam dirinya bahwa semua ini memang layak ia dapatkan. Bahwa tubuh yang ia serahkan di Gunung Kemukus itu kini mulai dibayar. Tapi malam itu, segalanya mulai berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun dari tidur. Keringat dingin membasahi kening dan punggungnya. Suara gamelan terdengar samar dari Keihan.
seperti berasal dari balik bumi. Ia mengintip ke jendela, tak ada siapa-siapa. Jalanan kampung sepi, tapi tubuhnya basah-basah bukan karena mimpi biasa, tapi karena tubuhnya bergetar seperti habis disentuh sesuatu. Sesuatu yang bukan manusia. Ia melihat ke kasurnya. Sprei robek. Ada bercak merah kehitaman di tengah-tengahnya. Ia mencium dan baunya seperti darah tapi basi dan pahit. Intan muntah saat itu juga. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan hanya ISI perut. Ada sejumput rambut panjang kusut yang ikut keluar bersamaan. Mulutnya bergetar. Air mata menetes pelan. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut. Hanya kejanggalan. Hanya rasa dingin yang membekukan otak dan dada. Di pagi harinya, Intan tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Ia bahkan sempat tertawa kecil saat melihat dirinya di cermin. Wajahnya lebih cerah, pipi lebih berisi, mata lebih tajam. Tetangga-tetangga mulai memuji. "Mbak Intan sekarang makin cantik ya," kata Bu Ratmi yang biasanya ketus menggang. Tapi ia tahu itu bukan karena perawatan. Itu bukan hasil dari skincare. Itu karena sesuatu yang kini hidup dalam dirinya. Malam Jumat berikutnya pun datang. Sore itu, ia menerima pesan dari Laras. Pesan pendek, tapi berat. "Bersihkan tubuh. Jangan makan daging hari ini. Bawa bunga kantil. Datang pukul 9 malam." Intan tak bertanya. Ia tahu ia harus datang. Bahkan sebelum Laras mengirim pesan, tubuhnya sudah resah. Ada rasa haus aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Biasa, haus bukan karena air, tapi karena hasrat yang bukan miliknya, hasrat yang seolah ditanam dari luar dan tumbuh liar di dalam dadanya. Malam itu, ia kembali naik ke Gunung Kemukus. Langit tak berbintang, dan angin membawa aroma bangkai. Tapi langkahnya ringan, ia sudah tahu jalannya. Ia bahkan tidak butuh senter, sang dukun sudah menunggu. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada dua perempuan lain di ruangan itu. Keduanya tidak saling menyapa. Mereka hanya saling pandang, lalu menendok. Dukun itu berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Malam ini, tubuhmu akan menerima tuanmu yang sejati. Ia akan datang bukan sebagai roh, tapi sebagai suami." Laras menatap Intan sebentar lalu berbisik, "Jangan tolak apapun yang terjadi. Karena kalau kau menolak, tubuhmu bisa meledak secara harfiah." Dan saat pelita dimatikan, suasana berubah. Ruangan seperti menghilang. Dinding tak terasa lagi, lantai seperti diganti dengan tanah basah, aroma dupa bercampur darah memenuhi udara. Dan lalu, ia datang, bukan manusia, bukan setan, tapi sesuatu di antara keduanya. Sosok tinggi menjulang, bertanduk dan berbadan seperti campuran binatang dan manusia. Tapi setiap sentuhan makhluk itu pada tubuh Intan terasa menyenangkan. Ganjil tapi tak bisa ditolak. Tubuhnya seperti menyatu dengan tanah, seperti menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Dan ketika hubungan itu terjadi, Intan tak lagi melihat dunia nyata. Ia melihat hutan-hutan yang terbakar. Wanita-wanita bergaun putih menari dalam lingkaran darah. Dan dirinya sendiri tertawa tanpa suara. Saat semuanya selesai, ia pingsan. Dan ketika ia terbangun keesokan harinya, tubuhnya bersih. Pakaian rapi, tapi di bawah pusarnya ada luka melingkar, seperti bekas gigitan sesuatu. Intan hanya menatap langit pagi, tapi kali ini, di matanya, langit itu memerah. Dan jauh di dalam rahimnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan yang, tapi warisan dari malam kelam kedua di Gunung Kemukus. Pagi hari setelah malam kedua di Gunung Kemukus itu, Intan bangun dengan tubuh ringan tapi jiwa berat. Ia tak mengerti bagaimana tubuhnya bisa kembali ke rumah, bahkan dengan pakaian tidur yang sudah bersih dan rambut yang tersisir rapi. Tapi sejak malam itu, ia sudah berhenti bertanya, karena setiap pertanyaan hanya membawa ketakutan. Dan setiap ketakutan kini sudah kehilangan maknanya. Hari-hari setelahnya berjalan seolah-olah semuanya biasa saja. Tetangga masih menyapanya, tukang sayur masih lewat di depan rumah, dan suara azan subuh masih menggema di langit Sragen. Tapi di balik semuanya, ada sesuatu yang berubah di dalam tubuh Intan. Perutnya mulai terasa berat, bukan seperti kekenyangan, tapi seperti diisi, seperti ada sesuatu yang tumbuh, tapi bukan dengan gerakan janin biasa. Tidak seperti manusia. Kadang ia merasa geli, kadang perih, dan di waktu-waktu tertentu, perutnya bergerak sendiri. Seperti sesuatu yang sedang merangkak pelan dari dalam. Ia mencoba ke bidan terdekat. "Selamat, Mbak Intan," kata sang bidan dengan senyum cerah. 4 minggu kehamilan. Intan hanya mengangguk, tapi di dalam kepalanya ia bergemuruh. "Ayah,
tidak pernah melakukan hubungan dengan manusia setelah kematian suaminya. Dan 2 malam di Gunung Kemukus, bukanlah hubungan manusia. Apakah janinnya sehat? Tanyanya pelan. Unik, jawab bidan. Ada bayangan hitam di dekat kantung kehamilan. Tapi mungkin hanya bayangan alat, tidak masalah. Istirahat yang banyak ya, bayangan hitam. Itulah kata-kata yang menempel di pikirannya sepanjang malam. Dan sejak pemeriksaan itu, keanehan mulai bermunculan. Di rumah, pintu lemari sering terbuka sendiri. Air keran mengalir tanpa sebab. Dan tiap tengah malam, suara gamelan halus mengalun di ujung telinga. Ia menutup jendela, tapi tetap terdengar. Lalu datang mimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan dalam kabut. Tidak pakai apa-apa. Di hadapannya ada wanita-wanita lain telanjang, berbaris, menunduk, berjalan seperti hewan. Dan di ujung barisan, ada takhta dari batu, tempat sosok tinggi besar duduk dengan mahkota dari rambut manusia. Sosok itu menunjuk ke arah Intan dan berbisik, "Anakmu adalah pembawa gerbang." Setiap kali ia bangun dari mimpi itu, ia melihat bercak tanah merah di telapak kakinya, seolah benar-benar berjalan di tempat yang sama. Pada minggu kedua setelah malam kedua, satu persatu kejadian aneh mulai menyentuh orang-orang di sekitarnya. Bu Ratmi, tetangga sebelah, tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Kata warga, ia seperti melihat bayangan Intan berdiri di belakangnya malam sebelumnya, menatap dengan mata merah menyala. Padahal Intan bersumpah tidak pernah keluar rumah malam itu. Lalu Pak Anwar, tukang keliling yang biasa lewat depan rumah, kehilangan suara. Ia mengaku melihat Intan duduk di bawah pohon mangga, menyisir rambutnya sambil menyanyi lagu Jawa kuno. Padahal saat itu Intan sedang berada di dalam rumah, tidur dengan posisi tubuh membelakangi jendela. Warga mulai berbisik, jangan-jangan si Intan ikut sesuatu. Cantik kok makin cantik, nggak wajar suaminya udah lama mati, kok hidupnya makin mapan. Namun Intan tidak peduli, karena sesuatu dalam dirinya telah membuatnya kebal terhadap gunjingan, terhadap fitnah, bahkan terhadap dosa. Ia merasa sedang menapaki jalan yang bukan lagi jalan manusia. Jalan yang membuatnya kuat, berkuasa, dan diperlukan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tengah malam, di malam Jumat Legi, Laras datang ke rumah tanpa memberi kabar. Wajahnya pucat, bibirnya kering, mata kirinya berkedut terus. Ia berkata dengan suara pelan tapi dingin, "Besok malam, malam ketiga, kau harus datang." Intan hanya mengangguk, tapi sebelum Laras pergi, ia memeluk Intan tiba-tiba, lama, dan dalam pelukan itu, ia berbisik, "Kalau kau mulai merasa tidak sendiri di tubuhmu, jangan lawan. Jangan, biarkan dia tumbuh, biarkan dia berkembang. Karena itu bukan anak biasa, itu pewaris perjanjian. Tapi ingat, setelah malam ketujuh, kau tidak akan bisa menyebut kata ibu lagi." Intan tidak mengerti maksudnya. Tapi malam itu, saat ia bercermin, ia melihat sosok kecil berdiri di belakangnya, seperti anak usia 5 tahun, bertelanjang dada, kulitnya abu-abu, matanya kosong. Tapi yang paling mengerikan, wajah anak itu adalah wajah Intan sendiri waktu kecil. Dan sejak malam itu, suara-suara mulai muncul dari dalam perutnya. Kadang menangis, kadang tertawa, kadang mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia ajarkan. Seperti, "Ibu, aku haus darah." Malam Jumat itu tiba tanpa aba-aba. Langit menutup dirinya dengan awan kelabu pekat, seolah tak ingin jadi saksi dari peristiwa yang akan terjadi. Udara menjadi lebih pengap dari biasanya. Pepohonan di pekarangan rumah Intan tidak bergerak, meskipun angin semestinya berembus. Bahkan suara jangkrik pun seolah terdiam, dan malam menjadi lebih hening daripada kematian itu sendiri. Intan duduk di lantai ruang tamunya, tidak menyalakan lampu, hanya cahaya dari lilin di meja kecil yang menyala redup. Perutnya makin membesar, meski secara waktu, kandungannya belum seharusnya terlihat sebesar itu. Ia memandangi dirinya di cermin kecil di dinding. Ia menjalar dari bawah matanya. Ada senyum aneh yang tak pernah ia pelajari. Senyum itu bukan miliknya, senyum itu milik sesuatu yang kini hidup di dalam dirinya. Sejak malam kedua, perubahan dalam dirinya tak hanya fisik, tapi jiwa. Ia mulai mendengar suara dari balik dinding, meskipun tetangganya sedang tidur. Ia melihat bayangan hitam berjalan di atas genteng rumah, walau tak ada suara langkah. Dan kadang, di kamar mandi, ia merasa seperti sedang diawasi dari balik lubang saluran air. Namun yang paling mengusik adalah suara dari dalam perutnya. "Bu, lapar. Bu, darah, daging. Orang yang takut, Bu, kasih aku nyawa." Awalnya Intan mengira dirinya sudah gila, tapi kemudian Laras datang. Malam sebelum ini, ia duduk di teras rumah dan berkata tanpa tatap mata, "Besok malam ketiga, dan kau harus memberi
Tidak bisa ditunda. Memberi apa? Tanya Intan. Tumbal, nyawa, darah ketakutan. Seseorang yang pernah memandangmu rendah. Intan tak menjawab, tapi pikirannya langsung mengarah pada satu orang. Bu Ratmi, tetangga sebelah. Perempuan parubaya yang selama ini suka mengatainya janda murahan. Perempuan yang sering mencibirnya lewat balik pagar. Dan benar saja, malam itu, saat Intan melangkah keluar rumah, tubuhnya melayang ringan. Tidak seperti orang berjalan, seperti ditarik, dibimbing oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kakinya berjalan sendiri menuju rumah di sebelah. Ia tidak membawa apapun, tidak senjata, tidak alat apa-apa. Tapi saat pintu pagar Bu Ratmi dibuka pelan, kucing peliharaannya melolong keras. Lalu diam seketika. Pintu rumah tidak terkunci. Seperti memang disiapkan terbuka untuknya. Di ruang tengah, Bu Ratmi tertidur di kursi rotan. Televisi menyala menampilkan saluran kosong. Intan berdiri di depan tubuh Bu Ratmi. Tiba-tiba, dari dalam perut Intan terdengar suara. Tertawa, pelan, mengejek. Dan di momen itu, tangan Intan terangkat sendiri. Ujung jarinya terasa panas. Tapi saat menyentuh dahi Bu Ratmi, hanya disentuh, tidak lebih. Tubuh wanita itu menggigil hebat. Matanya membuka, tapi tak bisa bicara, lidahnya kaku. Nafasnya pendek. Dan dalam hitungan detik, darah menetes dari telinganya. Matanya membelalak. Tangannya mengejang, lalu mati tanpa jerit. Tanpa pertahanan, Intan mundur pelan, lalu berbalik. Ia keluar dari rumah itu tanpa membuka pintu. Ya, tanpa membuka. Seolah tembok tidak lagi menjadi penghalang bagi tubuhnya. Ia hanya melangkah dan tiba kembali di kamarnya. Dan saat ia menatap jam di dinding, waktu tak bergeser. Masih jam 2:13. Seolah peristiwa itu terjadi di luar waktu keesokan paginya. Wagajah, kematian Bu Ratmi mendadak. Dengan wajah penuh ketakutan, tapi tidak ditemukan luka apapun. Dokter hanya bilang, kemungkinan serangan jantung. Tapi para tetangga tahu Bu Ratmi sehat. Bahkan kemarin masih ikut senam pagi. Beberapa ibu-ibu berbisik sambil melirik ke arah rumah Intan. Ada yang menyebut namanya dengan nada rendah. Ada yang menyalahkan aura rumah itu. Tapi Intan tak mempedulikan mereka. Ia duduk di depan kaca, menyisir. Rambutnya yang kini memanjang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya semakin cerah. Kulitnya seperti tak pernah terpapar panas matahari. Bahkan matanya lebih tajam. Seperti mata kucing malam yang menyala dalam gelap. Dan di dalam perutnya, suara itu kembali berbicara. Terima kasih Ibu. Aku suka rasa ketakutannya. Minggu depan, aku ingin yang lebih muda, lebih segar. Intan mengangguk pelan. Sudah tidak ada lagi rasa penyesalan. Sudah tidak ada lagi rasa berdosa. Yang ada hanya satu hal. Kesetiaan, karena sekarang, ia bukan hanya wanita biasa. Ia adalah ibu dari sesuatu yang bukan manusia. Ia adalah pintu yang telah dibuka. Dan darah pertama sudah tertumpah. Tak akan ada jalan kembali. Aku tak pernah menyangka bahwa langkahku malam itu akan menjadi awal dari luka panjang. Luka yang tak akan sembuh hanya dengan penyesalan. Luka yang tak bisa dihapus waktu, karena aku tahu, aku sudah melewati batas yang tak bisa dikembalikan. Hari-hari setelah kematian Bu Ratmi terasa seperti mimpi aneh yang terus berulang. Desa tampak biasa saja bagi mata orang luar. Tapi aku bisa merasakan bahwa tanah tempatku berpijak kini menyimpan bau amis yang tak tercium. Suara-suara malam menjadi lebih sunyi, namun juga lebih keras bagi pendengaranku. Aku bisa mendengar suara orang mengutukku dari dalam hatinya. Bisa membaca kegelisahan mereka hanya dari langkah kaki di atas tanah. Semua terasa terbalik, tubuhku juga mulai berubah. Kandunganku tumbuh tak wajar. Ia bukan membulat seperti perut ibu hamil biasa, tapi mengeras, seperti sedang menyimpan sesuatu yang bukan daging dan tulang. Kadang bergerak sendiri, kadang berdenyut seperti jantung kedua. Dan malam-malam itu, malam-malam panjang tanpa tidur, selalu datang dengan suara. Bukan hanya dari perutku, dari jendela kamarku, dari loteng, dari bawah kasur. Mereka berbicara padaku, tapi bukan dalam bahasa manusia. Aku tak mengerti kata-katanya, tapi aku memahami. Magnot, seperti naluri, seperti ketakutan yang menuntunku. Mereka meminta sesuatu, memintaku melanjutkan. Laras datang lagi pada malam Jumat berikutnya. Wajahnya pucat seperti malam pertama aku bertemu dengannya. Tapi kini senyumnya lebih lebar. Aid berbicara banyak, hanya meletakkan satu boneka kayu kecil di tanganku. Boneka itu terbuat dari potongan bambu, dibalut kain merah tua seperti darah kering. Di bagian dadanya ada lubang kecil, dan Laras menaruh satu helai rambut seseorang ke dalamnya. Aku tahu rambut siapa itu. Desi, anak Pak RT. Gadis remaja berusia 15 tahun,
lincah, manis, tapi pernah menertawaiku di pasar waktu itu. Laras berkata, kalau kau ingin kekuatan anakmu terus tumbuh, dia harus makan yang mudah, yang belum tercemar dosa dunia, yang segar. Ini akan terasa berat, tapi bukankah jalan ini sudah kau pilih, Intan? Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku tak ingin ini semua, tapi aku tahu itu dusta. Dalam lubuk terdalam jiwaku, aku sudah menjadi bagian dari dunia yang mengerikan ini. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai menyukainya. Malam itu, aku mengikuti ritual seperti yang Laras ajarkan. Boneka kayu itu kubakar di halaman belakang rumah, tepat pukul 2 dini hari. Angin tak berembus, tapi nyala api melambung seperti ada bensin yang menyiramnya. Asapnya berbau kemenyan, daging gosong, dan sesuatu yang seperti bau rambut terbakar. Desi ditemukan tewas pagi harinya. Tidak di rumah, tapi di kebun belakang rumahnya, tergantung di pohon mangga, dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tubuh menggantung, dan seekor gagak berdiri di atas dahinya. Diam, warga geger. Desa kecil seperti ini tak pernah mengalami kematian semacam itu. Polisi datang. Wartawan lokal mulai berdatangan, tapi semuanya nihil. Tidak ada bukti kekerasan, tidak ada motif, tidak ada pelaku. Seolah Desi memilih mati sendiri, tapi dengan cara yang tak pernah ia pelajari. Tapi aku tahu siapa yang melakukannya. Aku dan anak di perutku. Setelah malam itu, sesuatu yang lain juga mulai tumbuh dalam diriku. Bukan hanya keberanian, tapi kemampuan. Aku bisa membuat lampu padam hanya dengan menatapnya. Bisa membuat seseorang mimisan hanya dengan menyebut namanya dalam hati. Dan setiap kali aku mencobanya, suara dalam perutku tertawa bahagia. Kekuatan itu adalah hadiah dari darah yang aku korbankan. Dan seperti semua hadiah, ia menuntut balasan yang lebih besar setiap kali aku menggunakannya. Suatu malam, saat hujan deras membasahi desa, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat sebuah sumur tua di tengah hutan. Dalam sumur itu, ada bayi menangis. Tapi bukan tangisan biasa. Tangisan itu menyakitkan telinga. Tangisan yang bisa membuat bunga layu dan burung jatuh dari langit. Aku menghampiri sumur itu. Dan ketika aku mengintip ke dalamnya, aku melihat wajahku sendiri. Tapi dalam bentuk bayi, aku terbangun dengan peluh dingin. Dan dari kaca jendela kamar, aku melihat Laras berdiri di luar. Basah kuyup, tapi tak bergerak. Hanya menatapku, lalu menghilang seperti asap. Paginya, aku mendapati satu hal aneh. Di halaman rumahku, tanah berlubang seperti bekas cakar. 5 garis, dalam, melingkar, dan di tengah-tengahnya ada tulang kecil, seperti jari tangan anak-anak. Aku tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini peringatan. Aku sudah terlalu jauh, dan jalan keluar, entah masih ada atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, anak dalam kandunganku bukan hanya makhluk, ia adalah perjanjian. Dan perjanjian itu, Palem Lunas. Sudah 7 bulan berlalu sejak aku menerima nasib ini. 7 bulan sejak aku menyerahkan tubuh dan hidupku pada sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Dan setiap bulan, sesuatu dariku perlahan dicabut. Akal sehat, rasa bersalah, dan yang paling terata, kasih sayang. Aku tak lagi bisa menangis. Tidak saat berita kematian kedua datang. Rahma, anak pemilik warung kelontong, ditemukan membusuk di dalam sumur. Tidak saat orang-orang di desa mulai berbisik-bisik dan saling menuduh. Pokemon. Tidak saat suamiku sendiri, Anwar, menatapku dengan kecurigaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Aku hanya diam, menyulam kebohongan dalam senyum. Warga kini hidup dalam bayang-bayang teror yang tak terlihat. Mungkin mereka tak mengucap secara terang-terangan, tapi mereka tahu ada sesuatu yang salah. Terlalu banyak anak-anak yang hilang, terlalu banyak kematian yang tak punya alasan, terlalu banyak mimpi buruk yang saling berkaitan. Tapi mereka tak tahu harus menuduh siapa. Dan aku berdiri di tengah badai itu, seperti tugu bisu yang tak bisa mereka robohkan. Sampai akhirnya Pak Ustadz datang dari luar kota. Seorang dai dari pesantren jauh, dikirim oleh keponakannya yang juga warga sini. Katanya, untuk mengisi pengajian, memperkuat keimanan warga. Tapi aku tahu, dia datang bukan hanya untuk mengajarkan doa. Ia datang untuk membongkar yang selamat. Ini kami kubur dalam-dalam. Pertama kali aku melihatnya, aku merasakan sesuatu dalam perutku menggeliat tak tenang. Biasanya, gerakan itu seperti tarikan pelan atau dorongan keras. Tapi saat itu, ia seperti mengaduk isi perutku dari dalam, seolah menolak kehadiran cahaya yang dibawa lelaki itu. Namanya Ustadz Sofyan. Wajahnya tenang, matanya dalam. Ia datang, desa menjadi lebih sejuk.
Anehnya, langit tak sekelam biasanya. Angin tak seberisik biasa. Tapi itu semua hanya berlangsung sebentar. Karena malam ketiga setelah ia menginap di rumah Pak RT, sesuatu terjadi. Seekor ayam jantan peliharaan warga tiba-tiba mati dengan mulut menganga dan lidah terjulur. Di depan pintu musola, tanpa darah, tanpa luka. Ustadz Sofyan tidak gentar. Ia justru mengatakan dengan suara pelan, "Kita sedang menginjak tanah yang telah lama dirusak oleh perjanjian." Aku mendengarnya. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, dalam 7 bulan, aku merasa takut. Bukan karena Ustadz Sofyan, tapi karena suara dalam perutku mulai membisikkan satu hal. Bunuh dia. Aku mencoba melawan, tapi suara itu terus menggedor kepalaku. Di saat Anwar tidur, aku berdiri di depan jendela, mengigit jemari sendiri sambil menangis diam-diam. Bukan karena aku tak mau menuruti, tapi karena aku tahu jika aku tak menurut, akan ada yang dibunuh sebagai gantinya. Malam itu, Laras datang lagi, tapi kali ini tidak hanya sebagai bayangan. Ia muncul dengan tubuh penuh luka dan rambut menggantung hingga tanah. Di tangannya ada kepala ayam, di kepalanya ada bunga melati. Waktumu hampir habis. Intan, kau sudah membuat 2 tumbal, tapi masih banyak yang harus dibayar anak itu. Dia bukan anak biasa. Ia butuh lebih dari sekadar nyawa manusia. Ia butuh darah mereka yang membawa cahaya. Ustadz itu, dia penghalang. Lanjut Laras. Suaranya berubah parau, seperti logam yang digerus batu. Jika kau biarkan, maka anakmu akan dimakan cahaya itu, dan kau akan dimakan bersama-sama dengannya. Aku bertanya pelan, apa aku bisa pergi? Apa aku bisa membatalkan semua ini? Dan untuk pertama kalinya, Laras tertawa seperti manusia. Tawa yang bukan tawa bahagia, tapi tawa mengejek, menyayat. Tak ada yang bisa keluar dari lingkaran ini, Intan. Kau bukan sedang berjalan di jalan lurus. Kau sedang berenang dalam lumpur. Semakin kau melawan, semakin kau tenggelam. Paginya, Anwar melihatku duduk di depan dapur dengan mata bengkak. Ia mulai menaruh curiga. Bukan karena aku menangis, tapi karena aku menggenggam satu boneka kayu yang telah gosong sebagian. Boneka yang dulu kubakar. Aku bilang itu milik anak tetangga. Anwar tidak percaya, tapi ia tidak bicara. Ia hanya menatapku lama, sebelum akhirnya pergi ke ladang seperti biasa. Tapi saat dia kembali siang hari, ia membawa satu lembar kertas sobek dari kitab tua milik orang tuanya. Kertas yang berisi nama-nama, dan di atas sana ada namaku, Intan binti Rashid, tertulis dalam tinta merah. Di bawahnya tertulis, yang telah menyerahkan rahimnya untuk daging pengganti. Aku tak tahu siapa yang menulisnya, tapi sejak kertas itu muncul, aku tahu waktuku tak panjang. Orang-orang akan tahu, dan jika mereka tahu, mereka tak akan membiarkanku hidup. Malam itu aku sembunyi, tak di rumah, tak di ladang, tapi di tempat yang bahkan aku sendiri benci. Makam tua di pinggir desa. Makam itu tak pernah diziarahi. Konon ia tempat dikuburnya para pendosa. Tapi disitulah aku merasa aman. Suara dalam perutku pun tenang. Ia hanya bergetar halus seperti mendengkur, dan di saat aku hampir tertidur di balik nisan, suara langkah kaki terdengar. Bukan 1, tapi 3. Aku menahan napas dari balik nisan. Kulihat 3 orang. Pak RT, Ustadz Sofyan, dan Anwar. Mereka membawa obor, dan mereka memanggil namaku, Intan. Kalau kau bisa dengar, keluarlah. Kita tahu apa yang sedang kau alami, kata Ustadz Sofyan. Tapi belum terlambat. Kalau kau mau bicara, kami akan lindungi. Aku ingin keluar. Aku ingin berteriak, tapi lidahku seperti dibekukan dari dalam. Tanganku tak bisa digerakkan. Dan dari bayangan nisan, Laras muncul lagi. Kali ini lebih tinggi, tubuhnya menyatu dengan akar-akar di tanah. Wajahnya berubah menjadi banyak, kadang wajah Buratmi, kadang wajah Rahma, kadang wajahku sendiri. Dia membisik, kalau kau keluar sekarang, maka Anwar yang akan jadi tumbal. Aku menjerit dalam hati, tapi suara itu tak keluar. Aku hanya bisa menggenggam tanah dan menutup telinga, karena aku tahu, pada titik ini tak ada jalan kembali. Hanya kematian yang akan menjemput. Entah aku atau mereka. Pagi itu langit di Sragen terasa muram. Matahari seperti enggan naik, tertutup awan kelabu yang menggantung rendah. Di dalam rumah barunya yang megah, Intan duduk sendiri di ruang tamu yang luas, namun dingin. Udara di dalam rumah itu seperti kehilangan nyawanya. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Hanya ada detak jarum jam dan napasnya yang terasa berat. Sudah sepekan berlalu sejak malam ke-7 di Gunung Kemukus. Sepekan sejak tubuhnya benar-benar menjadi milik sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak malam terakhir ia bersetubuh dengan entitas gaib itu, tak lagi dalam bentuk sang dukun, tapi dalam wujud asli.
yang membuat dirinya hampir kehilangan akal sehat. Hitam, besar, berbau darah, dan bermata merah membara seperti bara neraka. Namun sejak itu, keajaiban mulai terjadi. Warung kecil peninggalan almarhum suaminya yang dulu sepi, kini tak pernah kosong pembeli. Orang-orang datang seperti ditarik magnet. Bahkan para pembeli dari luar kota mulai mengenal nama warung sate Mbak Intan sebagai kuliner wajib saat singgah ke Sragen. Uang mengalir seperti air bah. Tabungannya penuh. Ia mulai membeli mobil, rumah baru, perhiasan, tapi semua itu tak pernah terasa cukup. Seperti ada lubang dalam dirinya yang terus meminta. Terus lapar. Laras sempat datang beberapa hari lalu, mengingatkannya. Semua kemewahan ini bukan milikmu sepenuhnya, Tan. Mereka memberimu kekayaan, tapi dengan batas waktu. Kau harus membayar cicilan. Intan hanya tertawa kecil saat itu. Aku sudah menyerahkan tubuhku. Apalagi yang harus kubayar? Laras menatapnya lama, lalu menjawab, jiwamu belum, tapi akan, dan sebelum itu, kau harus memberi tumbal. Nyawa yang lain, bukan punyamu. Kata-kata itu terus terngiang, bahkan hingga hari itu, dan seperti dijawab oleh alam. Tepat saat senja merangkak naik, pintu rumahnya diketuk seseorang. Intan membuka, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki asing, tampan, tinggi, mengenakan baju koko putih dan sarung bersih. Di pundaknya tergantung tas kecil dari kulit, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang membuat Intan nyaris lupa bernapas. Lelaki itu tersenyum. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Saya sedang mencari tempat singgah sebentar. Saya baru dari Kalimantan. Nama saya Habib Rauf. Intan tertegun sejenak. Ada sesuatu dari lelaki ini, auranya berbeda. Tenang, tapi seperti menyalakan alarm dalam dadanya. Ia ingin menutup pintu, tapi sesuatu dalam dirinya justru menyuruhnya membuka lebih lebar. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menjalani pesugihan, rumahnya terasa hangat. Habib Rauf tak banyak bicara. Ia hanya menghabiskan malam di teras belakang, berzikir pelan. Tapi setiap kalimat zikir yang ia ucapkan membuat udara di rumah Intan bergemuruh. Suara bisik-bisik dari dinding, dari lantai, dari sudut kamar mandi. Suara-suara yang dulu hanya terdengar samar, kini mulai berteriak, marah, takut, panik. Di tengah malam, Intan terbangun. Ia mendengar suara langkah dari loteng rumahnya. Suara benda berat yang diseret. Suara cekikikan seperti anak-anak kecil yang menari dalam kegelapan. Tapi ketika ia menoleh ke arah Habib Rauf yang masih duduk tenang di teras, semuanya kembali hening. Paginya, Habib Rauf menghampirinya. Tatapannya serius. Saya tahu apa yang sedang kau jalani. Kau pikir ini hanya tentang uang, tapi yang kau ikuti sedang menanam benih dalam tubuhmu. Intan mundur, gugup. Apa maksud Anda? Saya melihatnya, Tan. Dalam mimpi saya, ada sesuatu tumbuh dalam rahimmu. Bukan manusia, tapi calon penghuni dunia lain. Dan jika kau tak menyerahkan tumbal manusia dalam waktu dekat, maka ia akan lahir dan mengambil tubuhmu dari dalam. Intan gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Habib Rauf menghela napas. Tinggalkan semuanya datang padaku. Aku akan mencoba menyelamatkanmu. Tapi hanya jika kau benar-benar ingin lepas. Intan hanya diam. Dan saat lelaki itu melangkah pergi, meninggalkan rumahnya dengan damai, suara dari dalam rumah kembali terdengar. Namun kali ini lebih keras, lebih dalam. Suara yang membisikkan, jangan kau khianati kami, Intan. Kau sudah kami beri segalanya. Kini giliranmu menepati janji. Di dalam cermin kamar mandi, Intan melihat dirinya. Tersenyum, tapi bukan senyumnya Wahania Sema. Tapi tatapannya bukan milik manusia. Ia tahu, waktunya hampir habis. Malam ke-14 sejak ritual itu. Angin di Sragen berhembus dengan arah yang tak tentu. Kadang dari utara membawa bau bunga melati yang layu, kadang dari selatan membawa aroma darah yang hangat. Tidak ada yang tenang. Tidak di langit, tidak di bumi. Dan terutama, tidak di dalam hati Intan. Aku tahu dia sedang dihantui dua hal, godaan dan ancaman. Setelah kepergian Habib Rauf, rumah megahnya semakin ramai oleh pembeli. Tapi anehnya, wajah-wajah yang datang itu selalu tampak asing. Tidak ada yang menetap, tidak ada yang kembali dua kali. Mereka makan dalam diam, mata mereka kosong, tangan mereka gemetar. Seolah tahu mereka sedang makan di atas tulang dan darah yang tak terlihat. Tapi Intan tetap membuka warung itu setiap hari. Bahkan memperluas menunya. Menyewa 4 karyawan. Baru membuka cabang kecil di pinggiran kota. Semua berjalan lancar. Terlalu lancar. Sampai-sampai malam pun tak lagi ia takuti. Padahal seharusnya justru malamlah yang harus diwaspadai. Karena di malam-malam seperti itu, ketika tubuhnya hendak tidur,
Ada tangan yang menyentuh perutnya dari dalam. Bukan dari luar, dari dalam. Ia sering terbangun dengan perut basah oleh lendir merah kehitaman. Tangannya pernah melihat bekas cakaran di sisi pinggang. Ia bahkan merasa tulang rusuknya bergerak sendiri ketika bulan menggenap. Dan entah mengapa, setiap kali ia membuka album foto lamanya, gambar almarhum suaminya, Arman, mulai memudar, seolah terhapus oleh waktu atau oleh sesuatu yang ingin menghapus jejak manusiawi Intan sepenuhnya. Puncaknya terjadi di malam Jumat, hari ke-17, waktu yang dijanjikan sang dukun dulu. Pukul 2 dini hari, ia terbangun, bukan oleh suara, tapi oleh bau anyir, amis, dan kemenyan gosong. Ia berjalan dengan kaki telanjang menyusuri rumah. Di setiap tembok ada bayangan menempel, seolah rumah itu dihuni banyak makhluk dengan tubuh basah dan mata menyala. Saat ia masuk kamar mandi, cermin retak, dan di sanalah wajah seseorang muncul. Wajah almarhum Arman, tapi bukan wajah saat ia hidup. Ini wajah ketika ia ditabrak dulu, pecah, remuk, dan penuh belatung. Aku tahu, Tan, suara itu lirih. Aku tahu kau menggadaikan tubuh dan masa depan kita demi kekayaan. Tapi kau lupa satu hal, bahwa kematian tidak bisa kau bayar dengan uang. Dan sekarang, mereka menagih jiwa lain. Dan itu bukan milikmu. Intan terjatuh, tangisnya pecah. Aku tak bisa membunuh siapapun, bisiknya. Tapi tubuhnya menolak, tangannya terasa gatal setiap melihat anak kecil di jalan. Lehernya panas setiap mendengar suara bayi menangis. Ia mulai membenci hal-hal yang dulu ia sukai. Suara musik, tawa remaja, bahkan azan. Ia tahu, tumbal harus segera diserahkan. Dan entah mengapa sosok Laras tiba-tiba muncul di rumah malam itu. Tanpa mengetuk, tanpa suara, seperti dipanggil oleh batin. Laras duduk di dapur sambil menghisap rokok kretek. Kalau kau tak mau membunuh, kau bisa menyuruh orang lain. Asal darahnya menetes dan jiwanya tercabut saat bulan mati, mereka akan menerima. Dan benih itu dalam tubuhmu akan tetap tertidur. Intan hanya bisa menangis. Siapa yang harus jadi tumbal? Laras tersenyum. Senyum yang membuat kulit kepala terasa ditarik dari dalam. Orang yang paling percaya padamu. Itu syaratnya. Yang cinta dan tidak curiga. Seketika wajah Habib Rauf melintas di pikirannya. Lelaki itu sempat mengiriminya pesan seminggu lalu, menawarkan bantuan, bahkan hendak datang kembali malam itu untuk membacakan ruqyah, mengusir sesuatu yang katanya mulai tumbuh liar di rumah Intan. Dan disitulah dilema itu tumbuh seperti parasit. Malam itu, Intan menyiapkan makanan untuk tamunya. Mie godok spesial dan kopi. Ia menambahkan sesuatu ke dalam cangkir itu. Campuran dari bubuk yang diberikan Laras. Tak mematikan, kata Laras, hanya akan membuat tubuhnya tenang saat darahnya ditarik. Tapi ketika Habib Rauf datang, duduk dan menyantap makanan itu sambil tersenyum tulus, hati Intan memberontak. Dan saat lelaki itu mulai terbatuk pelan, wajahnya pucat dan matanya mulai berat, Intan tak kuasa. Ia berteriak, memecahkan cangkir. Itu Kailanti membakar foto-foto pesugihan, menyiram kemenyan ke dalam toilet. Ia bahkan menarik sajadah dan berlutut, menangis, memohon ampun sambil mencakar wajahnya sendiri. Tapi semuanya terlambat. Angin berhenti, jam di rumahnya berhenti, berdetak. Dan di sudut ruang tamu, sesosok bayangan tinggi muncul. Hitam, dengan wajah mirip ibunya dulu. Tapi matanya, seperti mata babi yang kelaparan. Ia menganga, dan dari dalam perut Intan, sesuatu mulai meronta. Perutnya bergerak liar, seperti ada ular besar yang menggeliat. Hendak keluar Habib Rauf bangkit dengan gemetar, membaca ayat-ayat pelan. Tapi bayangan itu hanya tertawa. Dia milik kami. Kau bukan siapa-siapa. Laras muncul dari balik pintu. Kini wajahnya tak seperti manusia. Lidahnya menjulur. Kulitnya penuh benjolan. Ia berbisik. Tumbal tertunda. Maka dia akan mengambil yang paling dekat. Darah daging Intan sendiri. Dan tiba-tiba Intan berteriak. Tangannya meremas perut. Darah mengucur dari antara kakinya. Bayangan itu lenyap, Laras juga. Dan Habib Rauf hanya bisa menyaksikan perempuan yang hendak ia selamatkan, kini berbaring di lantai. Matanya membelalak sambil tertawa. Meski malut penuh darah, tumbal tak jadi dikirim. Maka tubuhnya sendiri jadi gantinya. Dan benih itu sudah lahir. Hari itu, Gunung Kemukus menyelimuti dirinya dalam kabut yang begitu tebal. Seakan alam turut menyimpan rahasia kelam yang kian mendidih. Suara burung hantu mengiringi langkah Intan yang berjalan lunglai. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun di bibirnya ada secuil senyum ganjil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum kosong seorang perempuan yang telah kehilangan semuanya, termasuk jiwanya sendiri.
Setelah semua ritual dilakukan, setelah darah dan tubuhnya diserahkan berulang-ulang di altar pesugihan, kekayaan datang seperti badai menggulung setiap sudut hidupnya. Warungnya kini berubah menjadi rumah makan besar di pinggir jalan provinsi. Para pengendara berhenti, mencicipi masakannya yang konon selalu lezat dan nagih. Tapi tak ada yang tahu bahwa dalam setiap sendok kuah, dalam setiap gigit ayam goreng, ada harga yang dibayar dengan daging dan dosa. Namun, kesuksesan itu tidak membawa ketenangan. Rumahnya kini terasa dingin. Bayi yang dikandungnya tak pernah menangis. Bahkan sejak lahir, anak itu diam, tidak menangis, tidak tertawa, hanya menatap datar, hitam seperti lubang neraka kecil di wajah seorang anak. Bayi laki-laki itu diberi nama Satria. Namun tetangga yang berani datang berbisik-bisik memanggilnya anak iblis. Malam-malam Intan selalu terbangun karena suara bisikan. Kadang suara itu terdengar dari sumur belakang, kadang dari ranjang bayi, tapi lebih sering dari dalam tubuhnya sendiri. Suara itu bukan lagi suara sang dukun, melainkan suara yang lebih tua, lebih dalam, lebih purba, seolah gunung Kemuku sendiri berbicara padanya lewat daging dan tulangnya. Sudah waktunya. Intan, kata suara itu pada suatu malam, tumbal terakhir. Ia tahu benar apa maksud suara itu. Bukan uang, bukan emas, bukan harta, tapi anaknya, Satria, anak hasil ritual pesugihan, anak hasil percampuran antara tubuhnya dan roh penguasa gunung. Tumbal akhir untuk menutup perjanjian. Jika ia menolak, maka semua yang telah diberi akan direbut kembali dengan cara yang lebih mengerikan. Intan berdiri di ambang, ranjang bayi, tangannya gemetar. Di hadapannya, Satria tidur dengan tenang. Tapi dari bibir bayi itu mengalir darah. Tidak pun, tapi cukup untuk membuat tubuh Intan menggigil. Ia tahu, bayi itu bukan manusia biasa. Ia adalah bagian dari kesepakatan. Anak yang dikandung bukan dari cinta, tapi dari kutukan. Air mata mengalir deras. Ia mengangkat pisau kecil, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melawan, untuk mengakhiri. Cukup, bisiknya. Aku sudah terlalu jauh. Namun saat ia mengangkat pisau, tiba-tiba tangannya berhenti. Bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya sendiri menolak. Seperti ada tali tak kasat mata yang mengikat, menahan, memaksa. Ia tak bisa bergerak, dan dari bayangan pojok kamar, muncul sosok yang telah lama tak dilihatnya sang dukun. Tapi kini wajahnya bukan wajah manusia. Hitam, dipenuhi retakan seperti tanah kering. Matanya merah menyala, tubuhnya seperti menyatu dengan kabut. Ia tidak bicara, hanya melangkah pelan menuju ranjang bayi. Intan ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhnya membatu. Sang dukun menatap bayi itu, lalu beralih menatap Intan. Kau berpikir bisa menghentikan ini? Ini sudah tertulis. Bahkan sebelum kau naik ke gunung. Dengan gerakan cepat, sang dukun mengambil Satria dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tapi sebelum terjadi sesuatu, suara jeritan mengguncang seluruh rumah. Bukan suara bayi, bukan suara Intan, tapi suara gunung itu sendiri. Tanah bergetar, lampu padam, angin masuk dari jendela yang terbuka tiba-tiba. Suara jeritan itu membelah malam, diiringi suara tangis bayi, tangis pertamanya. Dan saat lampu menyala kembali, Intan sendirian, bayi itu lenyap, sang dukun lenyap, rumahnya kosong. Tidak ada bekas perlawanan, tidak ada darah, tidak ada jejak, hanya sehelai kain putih kecil tertinggal di ranjang bayi. Kain itu basah, entah oleh air mata atau oleh darah. Intan terduduk lemas, semua telah diambil. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, bebas dari suara, bebas dari ritual, bebas dari kutukan. Tapi bukan berarti aman. Sebab sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, Intan mendengar tangis bayi di balik cermin. Tangis itu memanggil, memohon, dan terkadang tertawa. Dan itulah saat Intan menyadari, perjanjian pesugihan tak pernah berakhir. Ia hanya beranak pinak. Desa tempat Intan tinggal kini hanya menyisakan reruntuhan dari apa yang dulu disebut keberkahan. Rumah makan yang dulunya megah berdiri di pinggir jalan, kini tinggal puing, hangus terbakar entah karena apa. Tak ada saksi. Tak ada laporan, hanya warga sekitar yang berkata, api itu muncul dari dalam tanah. Intan, ia menghilang begitu saja. Tak ditemukan mayatnya, tak pula jejak. Sebagian orang percaya, ia dibawa pergi oleh kekuatan gaib yang dulu ia sembah. Sebagian lagi berbisik ia masih hidup, namun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga baru pesugihan Gunung Kemukus pengganti sang dukun yang telah dilenyapkan beberapa tahun kemudian. Seorang perempuan muda dari kota membuka usaha makan kecil di tempat yang sama. Lokasi itu dianggap strategis. Harga tanah murah, bangunan bisa direnovasi.
Tapi, ada yang aneh. Usahanya langsung ramai sejak hari pertama buka. Tak ada promosi, tak ada iklan. Tapi pembeli datang bertubi-tubi. Warga tua geleng-geleng kepala. Tempat itu sudah bertuan, kata mereka. Namun si perempuan muda tak peduli. Ia hanya tersenyum setiap malam saat menghitung uang di hadapan cermin besar di dapur. Cermin yang entah kenapa tidak bisa dipindah. Dan setiap malam Jumat, ada suara tangis bayi yang menggema dari dalam dinding, namun ia tak pernah gentar. Karena seperti Intan dulu, ia juga pernah mendaki Gunung Kemukus. Dan kisah pun berulang, sebab pesugihan bukan sekadar perjanjian. Ia adalah warisan yang tak terucap, tapi selalu ditagih hingga akhir hayat, atau hingga akhir akal sehat.